Saya berterima kasih pada presiden-presiden yang Meski belum resmi terpilih jadi presiden dan wakil presiden, tapi akhir-akhir ini media sosial ramai dengan kabar soal bocoran daftar jajaran kabinet calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang sampai saat ini masih meraih suara terbanyak dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Meski sudah disinyalir jika berita ini adalah hoax, tapi masih ramai di kalangan netizen yang memprediksi menteri wanita yang akan duduk di kabinet Prabowo Gibran nantinya yang akan dipilih. Tokoh-tokoh perempuan ini memang mempunyai prestasi dan kompetensi dalam kepemimpinan suatu lembaga atau partai politik tertentu. Nah, menariknya, nama Tri Risma hari ini kemungkinan gak akan masuk kabinet ini karena dirinya adalah anggota PDIP dan berseberangan politik dengan kubu Prabowo. Lantas siapa aja sih mereka? Berikut prediksi Menteri Perempuan untuk Indonesia Emas. Mulai dari mantan Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, yang disinyalir akan duduk jadi Menteri Sosial. Kiprahnya sebagai Gubernur Jawa Timur memang gak bisa dianggap enteng. Kofifa juga punya kepiawaiannya dalam memimpin suatu instansi. Apalagi ya, sebelumnya Kofifa pernah menjadi Menteri Sosial periode 2014 sampai 2018 di Kabinet Kerja Jokowi. Tak hanya itu, Kofifa juga jadi salah satu dari Dewan Pengarah dan juru kampanye tim pemenangan nasional Prabowo Gibran. Wanita kelahiran 19 Mei 1965 ini juga punya track record sebagai seorang politisi Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur sejak 13 Februari 2019 silam. Ia juga pernah menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan kelima pada Kabinet Persatuan Nasional, era pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, sekaligus menjadi Menteri termuda di kabinet itu. Perjalanan karir politik Kofifa ini juga sejalan dengan latar pendidikan beliau, di mana dirinya berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 1990 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya. Meski meninggalkan jabatannya sebagai menteri, tapi Kofifa berhasil memenangkan kontestasi Pilgub Jawa Timur 2018 dan digantikan oleh Idrus Marham. Saat itu, Kofifa berpasangan dengan Emil Elestianto Dardak atau Emil Dardak, Bupati Trenggalek. Pasangan Kofifa Emil didukung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, P3, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Pasangan ini berhasil memenangi Pilgub Jawa Timur 2018 dengan memperoleh 10.465.218 suara atau 53,55% dari jumlah suara keseluruhan, mengalahkan pasangan Saifullah Yusuf Putih Guntur Soekarno. Sikapnya yang tegas dan lugas juga memiliki nyali yang tinggi dengan kapabilitas yang tidak diragukan lagi selama mengemban tugas sebagai Menteri Luar Negeri, membuat namanya tetap favorit untuk dicalonkan sebagai Menlu. Kemampuan melobi dengan negara-negara lain dianggap belum ada yang menandingi. Siapa lagi kalau bukan Retno Marsudi. Wanita kelahiran 27 November 1962 ini disinyalir akan tetap menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Pasalnya, Retno Marsudi sudah melanglang buana untuk urusan luar negeri. Setelah resmi meraih gelar sarjananya di bidang ilmu hubungan internasional di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1985. Dan juga berhasil memperoleh gelar S2-nya di bidang hukum Uni Europa The Hague Hogeschool di Belanda. Retno kemudian bergabung dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Karirnya dimulai dari tahun 1997 hingga 2001. Saat itu, Retno menjabat sebagai Sekretaris 1 Bidang Ekonomi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda. Lalu di tahun 2001, ia ditunjuk sebagai Direktur Kerjasama Intrakawasan Amerika Eropa. Retno dipromosikan menjadi Direktur Eropa Barat pada tahun 2003. Mulai ketika dirinya diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia di tahun 2005 silam. Selama masa tugasnya, ia memperoleh penghargaan Order of Merit dari Raja Norwegia pada Desember 2011, menjadikannya orang Indonesia pertama yang memperoleh penghargaan itu. Selain itu, ia juga sempat mendalami studi hak asasi manusia di Universitas Oslo.
Dan sebelum masa baktinya selesai di sana, Retno dikirim kembali ke Jakarta untuk menjadi Direktur Jenderal Eropa dan Amerika yang bertanggung jawab mengawasi hubungan Indonesia dengan 82 negara di Eropa dan Amerika. Retno kemudian dikirim sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda pada tahun 2012. Ia juga pernah memimpin berbagai negosiasi multilateral dan konsultasi bilateral dengan Uni Eropa, yakni ASEM atau Asia Europe Meeting dan FEALAC atau Forum of East Asia Latin America Corporation. Sementara itu di tahun 2017, Retno mendapatkan penghargaan sebagai agen perubahan di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Penghargaan tersebut diberikan oleh UN Women and Partnership Global Forum atau PGF. UN Women adalah lembaga PBB yang bertugas memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Sementara PGF adalah lembaga non-profit yang bertujuan memajukan kemitraan inovatif bagi pembangunan. Penghargaan ini diserahkan oleh Asisten Sekretaris Jenderal PBB yang juga selaku Deputi Direktur Eksekutif UN Women, Laksmi Putri, pada acara jamuan makan siang di sela pelaksanaan sidang Majelis Umum PBB yang ke-72 di Markas Besar PBB, New York. Sebelumnya di tanggal 27 Oktober 2014, Retno resmi dilantik menjadi Menteri Luar Negeri Kabinet Kerja periode 2014 sampai 2019. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2019, Retno kembali diminta untuk membantu Presiden Joko Widodo pada susunan Kabinet Indonesia Maju untuk melanjutkan kiprahnya sebagai Menteri Luar Negeri. Masyarakat sudah mengenalnya dan sepakat bahwa tidak ada Menteri Kelautan yang senekat Susi Pujiastuti. Keberaniannya dan ketegasannya dalam menjaga NKRI dianggap layak untuk masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Wanita kelahiran Januari 1965 itu adalah seorang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja 2014 sampai 2019, yang juga pengusaha pemilik dan Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti Marine Product, eksportir hasil-hasil perikanan, dan PT ASI Pujiastuti Aviation atau penerbangan Susi Air dari Jawa Barat. Hingga awal tahun 2012, Susi Air mengoperasikan 50 pesawat dengan berbagai tipe, seperti 32 Cessna Grand Caravan, 9 Pilatus PC-6 Porter, dan 3 Piaggio P180 Avanti. Susi Air mempekerjakan 136 pilot, dengan 90 diantaranya merupakan pilot asing. Tahun 2012, Susi Air menerima pendapatan 300 miliar rupiah dan melayani 200 penerbangan perintis. Saat ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ia dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan dikaitkan dengan kata tenggelamkan, yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia. Upaya ini pada akhirnya membuahkan hasil. Penelitian yang diterbitkan di jurnal Nature menunjukkan bahwa kebijakan agresif Susi terhadap penangkapan ikan ilegal telah mengurangi upaya tangkap sebesar 25% dan berpotensi menambah jumlah tangkapan sebesar 14% dan keuntungan sebesar 12%. Bangsa kita isinya orang-orang penakut, ya nanti satu hari jadi. Nama Grace Natali, pendiri sekaligus mantan Ketua Umum yang kini menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina PSI ini, merupakan politisi muda perempuan yang digadang-gadang diperhitungkan walaupun suara pemilih belum masuk pada ambang batas parlemen. Grace dianggap akan mengaplikasikan kesetaraan gender dan hak perempuan dan anak yang juga sesuai dengan tujuan partainya. Dengan mengusung perjuangan itu, Grace dianggap tepat bila diangkat sebagai Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak. Berkat tangan dingin wanita kelahiran 4 Juli 1982 itu, PSI berhasil meraih dukungan sebanyak 3 juta suara nasional dalam pemilu perdananya. Dan hingga saat ini, Grace masih menjabat sebagai Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Dalam pemilihan legislatif 2019, Grace pernah turut serta sebagai calon legislatif dari Dapil Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 3 melalui PSI. Pada Pilpres 2024 ini, ia memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dan menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional untuk pasangan Capres nomor urut 02 tersebut.
Soal nama-nama calon kabinet yang beredar di akun media X itu disebut-sebut menganut struktur kabinet Presiden Soekarno yang menyertakan jabatan Menteri Muda. Jabatan Menteri Muda juga pernah ada di era Presiden Soeharto. Bahkan yang mengejutkan, nama Presiden Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY juga masuk nih dalam bocoran daftar menteri itu. Jokowi diprediksi akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, sementara SBY jadi wakilnya. Sementara itu, Airlangga Hartarto, Erick Thohir diprediksi akan menjabat sebagai Menteri Perekonomian. Lalu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan menjabat sebagai Menko Bidang Energi, Investasi, dan Lingkungan Hidup. Sedangkan Bahlil Lahadalia diprediksi akan memegang jabatan Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Nah, yang terakhir Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga disebut-sebut akan menduduki jabatan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Dua keponakan Prabowo yakni Rahayu Saraswati dan Budi Satrio Jiwandono juga turut mendapat jabatan sebagai Menteri Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, serta Menteri Lingkungan Hidup. Seperti berita yang beredar belakangan, nama Sri Mulyani Indrawati tidak ada dalam daftar kabinet yang beredar ini. Jabatan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan pun digantikan oleh Wisnu Wardana yang merupakan CEO perusahaan energi Indika Energy. Wisnu Wardana selama ini menjadi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM dijabat oleh Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra, dan Menteri Agama tetap dipegang oleh Yakut Holil Kumas. Sementara itu, Menteri Pertahanan ialah Letjen TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin, Menteri Luar Negeri diisi oleh Rosan Ruslani, dan Menteri Kesehatan diisi oleh Dr. Terawan Lagi. Akan merangkul semua kekuatan di Indonesia.